berikut di Saudi ada fenomena dulu mereka pada pakai burqah, pakai tutup wajah. Sekarang ada gejala banyak yang buka wajah. Lalu ulama prihatin terus membuat tulisan kritikan ini. Bid'ah membuka wajah bagi perempuan. Sementara kayak di Indonesia di mana-mana fenomena buka wajah itu bukan dari pakai cadar lalu dibuka cadarnya, tapi dari kembenan, dari pakai rok, kemudian pakai jari atau pakai maxi, lalu pakai baju, pakai kerudung atau pakai pakai jilbab. Bedakan sama-sama mungkin tradisi muslim di suatu negara, sama-sama pakai wajah. Satu pakai wajah dari pakai cadar menjadi buka wajah. Yang sini dari enggak nutup aurat menjadi nutup aurat mensisakan wajah. Ya, paham ya? Jadi Indonesia menutup auratnya dari tidak sempurna menjadi lumayan sempurna. Di Saudi fenomenanya dari sempurna malah turun, gitu. Sehingga ulamanya menyebut bid'ah. Tulisan seperti ini mau ceramah neng Saudi pas, ya kritikan pada mereka yang dulunya cadar lalu nggak pakai cadar. Nek mau ceramah neng Bali diantemi wong. Ngerti apa enggak? Lawuh tempe bisa kamu kritik di suatu lembaga yayasan membayari larang. Kemarin biasanya sate, ya gulai. Hari-hari ini mulai berubah turun menjadi tempe. Yang kayak begitu kamu kritik monggo. Tapi di suatu lembaga yang SPP-nya sangat murah atau agak gratis, dari sekedar kerupuk dan sambal, lalu sekarang ditambah tempe. Ya lah yang kayak begini aja mau kritik. Sama-sama lawuh tempe. Satu tempe dari atas ke bawah, yang satu tempe dari bawah ke atas. Ngerti apa enggak, Man? Hah? Ngerti apa lagi? Jadi ojo gampang-gampang ngeritik suatu objek tanpa melihat perkembangannya, tanpa melihat latar belakangnya. Ono wong duwe bojo rapate ayu, tingkat ayune bojone lek diangka 70. Muniku iso-iso rugi, iso-iso badi. Lek ganteng 95 oleh bojo ayune mung 70. Zaman rugi mas dikritik, mudun. Tapi bagi zaman yang gantengnya 45, iso payu bojo ayune 70, syukur mas. Ngerti ya? 70 itu bisa jelek, bisa top, ini didelok bandingannya gitu. Sudah pakai jilbab meskipun masih buka wajah, itu bisa rada elek, bisa top, melihat sebelumnya kayak apa. Itu lah. Wes, saya perlu kayak begitu, karena di sini disebut perempuan buka wajah itu disebut sebagai bid'ah, ben zaman enggak kaget. Khawatir mulai toko kene, moro-moro mulai besok mbak-mbak gawe wadar kabeh. Ya. Untuk mazhab Maliki, Hanafi, dan beberapa Syafi'i tidak harus.
bid'atu kasfil wajhi, utawi iki iku tentang bid'ah membuka wajah. Zaharat fi hadhil ayyamil hadisah da'watun tatawwuriyah jadidah. Muncul di hari-hari yang modern ini dakwah ajakan tatawwuriyah yang sifatnya perkembangan kekinian, jadidah yang baru. Tada'ul mar'ah, dakwah atau propaganda itu mengajak perempuan ila antusfira, membuka an wajhiha, wajah si perempuan itu, watatrukan niqaba, dan supaya perempuan meninggalkan cadar, alladzi i'tadat an tad'ahu, yang mana perempuan Arab telah terbiasa meletakkan cadar di wajah andal khuruj minal manzil, ketika keluar rumah, ketika keluar dari rumah, bihujjati anna niqaba laisa minal hijab syar'i, dengan hujjah bahwa cadar bukan termasuk hijab yang syar'i, wa annal wajha laisa bi'aurah, dan bahwasanya wajah bukan aurat. Cuma sekarang Saudi MBS modern, alumni Amerika, Muhammad bin Salman, kalau ada ulama berani nulis kayak begini ya malah dipenjara sekarang, ya nggak mau dikritik MBS. Buku ini kan sudah mungkin 30 tahunan yang lalu ya nulisnya. Dakwatun tajaddudiyah, dakwah kemodernan, dakwah pembaharuan, min unasin yuriduna an yadharu bi mazharil a'immatil muslihin, dakwah kemodernan dari sekelompok orang-orang yang ingin menampilkan diri dengan tampilan tokoh-tokoh pembaharu, alladzina yab'atsuhumullah ala ra'si kulli mi'ati sanah, tokoh-tokoh pembaharu, tokoh reformis yang mana Allah utus mereka di penghujung setiap 100 tahun. Li yujaddidu lil ummati amratiniha, supaya mereka memperbaharui bagi umat Islam ini tentang urusan agamanya. Mereka klaim kamilah mujaddid, kamilah reformis yang sesuai dengan janji Nabi, reformis pembaharu diutus Allah setiap penghujung 1 abad, 100 tahun. Mereka bilang kamilah reformis itu. Wa yab'atsu, dan mereka bangkitkan fiha, di dalam dakwahnya, ruhat tadhiyati wal imani wal kifah, semangat pengorbanan, keimanan, dan semangat juang. Dakwatun jadidah wa bid'atun hadisah. Oleh pengarang kitab ini, Imam Ali As-Sabuni namanya, kelompok modern kayak begitu disebut kelompok bid'ah. Dakwatun jadidah,
suatu dakwah baru, wa bid'atun haditsah, dan suatu bid'ah yang baru, min unasin yatta'unal ilma, dari orang-orang yang ngaku-ngaku berilmu, yang mengeklaim berilmu, wa yaz'umunal ijtihad, dan mengira telah mampu ijtihad, wa yuriduna an yusbitu bi araihim al-asriyah al-hadithah, dan mereka ingin menetapkan diri mereka dengan pendapat-pendapat mereka yang modern, annahum ahlun li an yunafisu al-a'immatal mujtahidin, seakan mereka itu ahli, layak, berkompeten untuk melakukan yunafisu, munafasah, persaingan, berkompetisi dengan imam-imam mujtahid. Wa an yajtahidu fiddin, dan mereka merasa mampu berijtihad dalam agama ini, kama ijtahada a'immatul madzahib, sebagaimana ijtihadnya para imam-imam mazhab. Wa yakunu lahum ansarun wa atba', dan ada bagi mereka-mereka ini ansarun, pendukung, wa atba'un, dan pengikut. Dilalah masih rodok bodoh-bodoh ya, ono pengikutnya. Jangankan yang kayak begini ya, Indonesia itu Ahmad Mossadegh ngaku menjadi nabi baru. Itu loh ada pengikutnya di Tulungagung. Ada aliran Bahai. Ternyata Bahai itu campur aduk Kristen, Yahudi, Islam. Itu loh ada pengikutnya. Anehnya juga, Menteri Agama kita ini malah seakan memberi angin segar, memberi ucapan selamat atas hari besarnya Bahai. Aneh. Indonesia ini sing ngaku dadi nabi ono pengikuti, sing ngaku Bahai ono pengikuti, sing Mama Gupron yo ono santrine. Ngene santrine sampean itu piye? Tak pelintang tak kok kene. Mbiyen Lia Eden ngaku dadi malaikat Jibril, iku lho yo ono pengikuti. Ya. Jangan-jangan sing ngaku Gusti Allah pun yo ono pengikuti. Waneh. Kemarin ada tamu lama bahas-bahas tentang Illuminati. Sampeyan tahu Illuminati? Apa itu? Golongan penyembah apa? Hah? Ilmu niku yo ono pengikuti. Di antara para jamaah yang ikut cangkruan. Cerita pandang mantan wong embong kan sebagian jamaah cangkruan. Cerita dulu kami bekas apa sih? Bukan hanya pang. Kalau pang itu masih belum profesional ya, masih amatir. Jadi anak-anak ucul ning jalan, keluar dari kekangan orang tua, kepengin sakarpe dhewe ngalor ngidul gandol truk, nanti nonton konser slang. Ya, terus untuk menyambung hidup mereka ngemis-ngemis ngamen di perapatan, sak nguyuh sak gen-gen. Mereka merasa hebat, mesti iso hidup mandiri. Itu kalau mau ngamen-ngamen, keadus, terus hasil ngamen kadang itu ku rantai, telekene aksesoris, ya. Terus ngombene bongso
topi miring, bangsa ngono-ngono itu namanya punk. Mereka oleh nonton konser mentok slang, ngalor ngidul ngandol trek slanker. Kalau sudah agak tinggi lagi, dalam thariqah nggak jadi murid, tapi misalnya jadi badal atau jadi imam khususi. Mereka minumnya bukan lagi merek topi miring, bukan merek cap kuntul, ya sudah merek khusus lagi. Harganya per botol kecil itu sekitar 1,5 juta. Komunitasnya sudah beda. Musik cadas yang mereka tonton bukan lagi slang, tapi underground. Ya, sekali tampil itu yang mati syahid bisa 14, 10. Mati syahid. Dulu pernah tampil underground di Bandung, kelompok begitu, bukan kalau pang turung makome mas ya. Ini makomnya para kelompok underground. Nonton di sana dengan tiket mahal, tapi dapat minuman khusus itu. Sambil minum menikmati musik itu. Sampai syahid, sampai husnul khotimah. Selesai acara yang mati 14. Puas mas, bangga husnul khotimah. Nah, itu belum top. Ada lagi makom di atasnya lagi. Bukan imam khususi. Ini makom imam mursyid. Ya, itu nyata yang Illuminati tadi. Penyembah iblis. Sebagian jamaahnya cerita. Penyembah iblis itu ada mantra-mantra. Pagi di mantra itu dibaca, sore dibaca. Isinya mantra itu intinya memaki-maki Allah. Jadi kalaupun misalnya diterjemah, ya Allah matamu picek. Memaki-maki Gusti Allah. Dan menyanjung-nyanjung iblis itu pagi sore. Nah yang makom itu namanya ngeblek sejati. Ireng tenan wis. Ya, the real black, bukan hanya the imitative black, tapi the real black, ngeblack sejati. Wah, ini makom apa tadi? Makom guru mursyid top ini. Nah di Indonesia kayak begini loh, onok pengikut tilak usah. Apa yang tukang banjol itu apa namanya? Yang tampil banjol itu apa? Lawak atau stand up yang dari Maluku itu siapa itu? Enggak Kristen, Mongol. Ya, Mongol cerita dulunya dari kelompok-kelompok Illuminati kayak begitu. Terus akhirnya, jadi ini bilang orang-orang yang ngaku jadi mujtahid modern, ngajak buka nikob, itu punya pengikut. Dan di sini yang punya pengikut bukan hanya kayak begitu. Mama Gufron pun juga punya pengikut. Tanah biasa begitu, gak ada apa-apanya. Nanti ada orang berjubah, dawuh saya telah bermimpi, langsung ketemu Allah. Bahwa di situ titik ini ada makam. Al ini, al mari, al kuju, sobalah. Buatkan nisan, kira-kira panjangnya segini, tulisi namanya al mari, al kuju, alba, macam-macam. Itu loh, yo ono sing percaya. Dan banyak nisan-nisan baru yang kalau dicek diduduk ya gak ono mayite.
begitu mudahnya menipu masyarakat Indonesia. Dan anehnya, yang secara faktual ilmiah kepingin membuktikan itu, malah dimusuhi, dicap, divonis sebagai pembenci keturunan Kenaro. Mas, kacau, mas. Buah-buah. La hawla wa la quwata illa billah. Laqad benar-benar mendapatkan hadhi da'watu, ajakan modern ini, yakni bid'atu kasfil wajhi, bid'ah ajakan membuka wajah. Ajakan ini telah mendapatkan rawajan, laku keras, laris manis, baina sufufi katsirin minas syabab, di antara barisan banyak kaum muda, wa khassatan minhum al-asriyin, terkhusus dari mereka kelompok modernis, anak-anak Saudi yang alumni Amerika, alumni Barat, itu kayak begini, bahkan memang tampil modis banget. La li'annaha da'watu haqqin, bukan karena itu ajakan benar, walakin li'annaha tulabbi da'iyal hawa, akan tetapi karena dakwah atau ajakan itu tulabbi, menyambut, merespon, memenuhi da'iyal hawa, dorongan hawa nafsu. Wal hawa muhabbabun ila nafsi, sedangkan kesenangan itu dicintai, disukai oleh nafsu. Wa tasiru ma'asyahwah, dan berjalan seiring bersama syahwat. Wasyahwatu kaminatun fi kulli insan, syahwat tersimpan, tersembunyi dalam setiap diri manusia. Fala ajaba idzan an nara aw nasma'a man yastajib, maka tidaklah heran idzan, kalau begitu tidak heran kalau begitu jika kita melihat atau mendengar man yastajibu, orang yang merespon lihadi ta'watil asimah, merespon terhadap ajakan yang dosa ini. Wa yusari'u ila tatbiqiha, dan bergegas menerapkannya, bi hujjah, dengan hujjah alasan annaha hukmul Islam, katanya buka-bukaan wajah itu hukum Islam. Wa syar'ullah al-munir, dan syariat Allah yang begitu bercahaya. Yaquluna, orang-orang modern itu berucap, innaha tatbiqun linususil kitab wa sunnah, bahwa ajakan buka-bukaan wajah, kata mereka, itu penerapan bagi nas-nas Al-Quran dan sunnah. Wa amalun bil hijab syar'i, dan mengamalkan hijab syar'i alladzi amarallahu sallallahu subhanahu wa ta'ala bih, yang mana Allah perintahkan hijab syar'i itu al-muslimat, kepada wanita-wanita muslimah, fi kitabil aziz. Wa innahum yuriduna an yatakhallasu minal ismi, dan bahwa mereka itu ingin melepaskan diri dari dosa, bikatmihim al-ilma, dikarenakan mereka menyembunyikan ilmu. Enggak fair. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi, dan seterusnya. Sungguh orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan minal bayyinat, yakni adanya ayat-ayat yang terang, wal huda, dan petunjuk Allah, kok disembunyikan, mereka dilaknati Gusti Allah.
ila akhiri da'awahum at-tawilah al-aridah. Sampai seterusnya klaim-klaim mereka yang begitu panjang lebar. Walastu adri ayyu ismin yatakhallasuna minhu. Saya tidak tahu dosa mana yang mereka bisa melepaskan diri darinya. Wahum yad'unal mar'ah ila an tatraha hadan niqab. Sedangkan mereka mengajak perempuan untuk membuang cadar ini anu wajhiha dari wajahnya. Watusfira, dan supaya perempuan itu membuka an mahasiniha, tentang bagian tubuh yang indah-indah fi mujtama'in, di lingkungan masyarakat, komunitas, yata'ajjaju bisyahwat, yang mana komunitas itu meneriakkan tentang syahwat. Wa yastali biniranil hawa, dan panas, terbakar dengan api hawa nafsu. Wa yatabajjahu bitti'arah, dan meneriakkan di'arah. Maaf, pelacuran. Wal fiski, kefasikan. Wal fujur, kerusakan. Walaqad sabaqahum bihadil bin'atil munkarah ba'du ahlil hawa minas syu'ara. Benar-benar telah mendahului mereka dengan adanya bid'ah, ajakan membuka wajah yang mungkar ini, ba'du ahlil hawa, sebagian dari pengikut hawa nafsu, minas syu'ara. Hina qala, ketika sebagian ahli syair ini berucap, apa ini, kul, benar ya? Qul lil malihati fil khimaril muzahhabi. Qul, katakan olehmu, lil malihati, kepada si perempuan yang cantik, fil khimaril muzahhab, dalam kasus kerudung yang bersulam emas. Pakai kerudung terus pakai pakaian kerudung yang menarik, diwai warna-warni mengkilat untuk menarik laki-laki. Azhabti, engkau telah melenyapkan dina akhid tuqa al-muta'abbid, engkau telah melenyapkan agama orang yang memiliki tingkat ketakwaan, yang rajin beribadah. Nurul himari wa nuru wajhiki sati', cahaya kerudung yang pakai sulam emas dan cahaya wajahmu sati', benar-benar membuat silau. Ajaban li wajhiki kaifa lam yatawaqqad, aneh heran terhadap wajahmu, bagaimana kok tidak terbakar, bagaimana kok tidak menyala. Intinya bahasa penyair kayak begitu. Intinya dia mengatakan, sampean mbak wis ayu pisan dandanane koyok ngono, kasihan santri-santri yang takwa Allah akhirnya tergoda olehmu, tertarik olehmu. Walau anna haula'il mujaddidin iktasarat da'watuhum ala nisa'il ariyat, andai para pembaharu ini membatasi ajakan mereka, dakwah mereka untuk buka wajah hanya kepada kaum perempuan yang telanjang. Dakwah di Amerika, ayo pakai jilbab, wajahnya enggak ditutup, lumayan. Dakwah di Bali, sampai mereka masuk Islam, terus pakai kerudung jilbab, menyisakan wajah terbuka. Itu lumayan mas, dari buka-bukaan menjadi tertutup. Dan ini yang dia sesalkan di Saudi, dari tertutup menjadi terbuka, ya beda kan. Al-mutabarijat, yang buka-bukaan,
tabarrujal jahiliyatil ula, buka-bukaan seperti kaum jahiliyah terdahulu, allawati khalafna ta'alimal Islam, yang mana mereka itu menyalahi menselisih ajaran-ajaran Islam, bi khal'ihinnal lil hijab, karena mereka melepas hijab, fata'auhunna, lalu para mujaddid ini mengajak mereka ila tasattur, untuk menutup aurat, wal ihtisam, dan menjaga kehormatan, wartida'il jilbab, dan mengenakan jilbab, alladzi amarahunna bihillah, yang mana Allah perintahkan mereka untuk jilbab itu. Wa qalu lahunna, lalu mereka berkata kepada perempuan yang muda-muda tadi, inna amral wajhi wal kaffain fihima sa'atun, kalau urusan wajah, telapak tangan, masih ada kelonggaran, masih ada mazhab yang tidak mewajibkan, yakni Maliki dan Hanafi, dan sebagian Syafi'iyah. Andai mereka begitu, lumayan. Wa inna biimkanihinna an yasturna ajsadahunna, dan sungguh memungkinkan bagi mereka menutup jasad tubuh mereka, wa yakshifna wujuhahunna, dan membuka wajah. Andai kasusnya kayak begini, dari buka-bukaan muda diajak pakai jilbab, wajahnya enggak apa-apalah, ada toleransi, ada kelonggaran madhab. Andai begitu, lahanal khutbu, niscaya menjadi ringan permasalahannya, wasahulal amru, dan gampang urusannya, wa kanat da'watuhum maqbulatan naw'an ma, dan dakwah mereka, ajaran mereka maqbulatan naw'an ma, lumayan diterima. Lumayan ini naw'an ma, lumayan bisa diterima. Li'annaha tudarriju bitawjih bitariqil hikmah, karena dakwah itu pakai tadrij, pakai step by step, tahap demi tahap, bitawjih, memberikan arahan, bitariqil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Kalau begitu mas, lumayan oke. Dan ini permasalahannya enggak ngunu. Wes api-api Saudi pakai nikob malah disuruh buka. Kalau masalah itu ngunu kuwe. Watai. Bagi kelil. Bagi kelil. Didingkas. Walakinnahum yada'una al-mar'ah al-mu'minah al-muhtasimah as-satirah. Akan tetapi mereka justru mengajak perempuan mukminah yang menjaga kehormatan diri, yang menutupi apa-apa yang Allah memerintah menutupinya. Lima amarallah satrahu fa yuzayyinu lalaha, mereka menggoda kepada perempuan yang sudah menutup aurat, antakshifa an wajhiha, supaya membuka wajahnya, wa takhruja an hayaiha, supaya keluar meninggalkan sifat malunya, wa waqariha, dan keluar meninggalkan sifat terhormatnya. Fatatrahan niqab, lalu si perempuan itu menanggalkan, melemparkan apa tadi? Apa tutup wajah ini? Cadarnya. Tadbiqon lil kitab, katanya dalam rangka menerapkan Al-Quran wa sunnah, bihujjah annal wajha laisa minal aurat, dengan alasan bahwa wajah tidak termasuk aurat. Wahiyya da'watun asimah, ini sungguh dakwah ajakan yang berdosa. Tasirru, bersembunyi, bisitaridin, dengan satir agama, bersembunyi dengan tutup agama, berkedok agama, min unasin jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Intinya beliau prihatin dengan keberadaan yang ada di Saudi. Bahkan sudah lebih parah lagi. Nanti kira-kira tahun 30-an proyek NEOM selesai.
Neom itu kira-kira daerah jauh dari Mekah. Jadi dari Mekah mungkin jaraknya ada 600-700 kilo jauh. Itu luasnya mungkin se-Malang Raya ini. Atau hampir lah, punya pantai. Benar-benar dibangun kota modern, mandiri, kota terbuka, kota bebas. Katanya untuk mendatangkan turis asing laki-laki yang dikejar ini. Ada minuman, ada bar, terus ada tempat golf, olahraga, tenis Eropa semua. Bola pantai, voli pantai, macam-macam. Orang Eropa yang ke situ, entah laki perempuan, entah suami istri apa enggak, dibolehkan tanpa ditanya surat nikahnya, menginap bersama, benar-benar kayak barat. Itu proyeknya Muhammad bin Salman yang namanya Neom. Ru'yat Salasin. Ya, Ru'yat Salasin. Saudi tahun 230. Kalau nggak salah, anggarannya itu kalau dirupiahkan sekitar 30.000 triliun membangun kota itu. Nah yang kita khawatirkan, maaf, Gus-gus yang awalnya suka coba-coba umroh plus rutenya Mekah, Madinah, Neom, ya apa enggak kasur mas? Kasur diwali apa? Rusak, muga selamat mas.